Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Perubahan di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas materi mengenai menyatukan nilai-nilai subkultur perubahan yang tidak berbentuk linear dalam subkultur. Menyatukan nilai-nilai subkultur perubahan yang tidak terbentuk linear dalam subkultur. Menyatukan nilai-nilai subkultur dan memahami perubahan yang tidak berbentuk linear dalam subkultur merupakan topik yang menarik dan relevan dalam konteks sosial dan budaya. Mari kita bahas dua hal tersebut. Menyatukan nilai-nilai subkultur, subkultur merujuk pada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki nilai, norma, atau gaya hidup yang berbeda dari budaya dominan. Subkultur ini bisa muncul karena faktor-faktor seperti identitas, kelas sosial, etnitas, minat khusus, atau bahkan reaksi terhadap budaya mainstream. Contoh dari subkultur ini bisa beragam, mulai dari subkultur musik seperti punk, hip hop, hingga subkultur yang lebih terkait dengan gaya hidup tertentu seperti komunitas gamer atau vegan. Menyatukan nilai-nilai subkultur ini berarti kita harus memahami bagaimana elemen-elemen yang berbeda dalam subkultur tersebut saling berinteraksi dan mungkin membentuk satu kesatuan yang lebih besar. Proses ini bisa terjadi melalui dialog antar kelompok, di mana mereka saling berbagi perspektif dan mungkin menemukan titik temu dalam nilai-nilai atau tujuan bersama. Dalam konteks yang lebih luas, menyatukan nilai-nilai subkultur juga berarti mencari ruang di mana perbedaan-perbedaan tersebut bisa hidup berdampingan tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Perubahan dalam subkultur seringkali tidak terjadi dalam garis waktu yang linear. Artinya perkembangan subkultur tidak selalu mengikuti urutan yang jelas atau bisa diprediksi. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan ini antara lain: satu, dinamika sosial dan teknologi. Perubahan dalam teknologi, misalnya media sosial atau dinamika sosial, dapat mengubah cara subkultur berkembang. Subkultur yang awalnya bersifat lokal bisa menjadi global berkat internet, yang memungkinkan anggota subkultur saling terhubung meski jarak jauh. Dua, konsolidasi dan fragmentasi. Subkultur seringkali mengalami fase konsolidasi menjadi lebih besar dan lebih terorganisir, atau fragmentasi, terpecah menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil dengan nilai yang berbeda. Proses ini bisa terjadi dalam waktu yang tidak teratur dan kadang bertentangan dengan apa yang diharapkan. Tiga, pengaruh eksternal, pengaruh budaya dominan, komersialisasi, atau bahkan perubahan politik dan sosial bisa mempengaruhi arah dan perubahan subkultur.
Misalnya subkultur tertentu yang awalnya berlandaskan pemberontakan terhadap norma sosial bisa terkooptasi oleh pasar dan kehilangan karakter asli mereka. 4. Evolusi internal. Anggota dalam subkultur mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang tujuan atau nilai-nilai yang mereka anut, yang dapat menyebabkan perubahan secara internal. Perubahan ini bisa terjadi secara bertahap atau bahkan mendalam, mengarah pada pembentukan cabang-cabang baru dalam subkultur yang sama. Beberapa konsep atau fenomena terkait dengan subkultur yang juga menarik untuk dibahas lebih lanjut. Berikut beberapa poin tambahan yang mungkin relevan dengan topik ini. Satu, subkultur sebagai respon terhadap dominasi budaya. Subkultur seringkali muncul sebagai respon terhadap dominasi budaya mainstream. Ketika sekelompok orang merasa tidak terwakili atau terpinggirkan oleh budaya dominan, mereka cenderung membentuk subkultur untuk mengekspresikan identitas dan nilai-nilai mereka. Sebagai contoh, subkultur punk muncul pada akhir 70-an sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan sosial dan politik. Nilai-nilai yang dikembangkan oleh kelompok ini seperti anti-otoritarianisme dan kebebasan individual bertentangan dengan budaya mainstream pada waktu itu. Dua, subkultur dan konvergensi dengan budaya populer. Tidak jarang subkultur yang awalnya bersifat alternatif atau marginal justru berkonvergensi dan budaya populer seiring berjalannya waktu. Proses ini seringkali menimbulkan perdebatan dalam komunitas subkultur itu sendiri. Misalnya subkultur hip hop yang dimulai sebagai bentuk ekspresi jalanan di kalangan komunitas Afro-Amerika pada tahun 1970-an. Kini telah menjadi bagian dari budaya mainstream. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang apakah hip hop masih mempertahankan nilai-nilai orisinilnya atau apakah dia telah terkomersialisasi. Jika peran gender dan identitas dalam subkultur. Peran gender dalam subkultur juga merupakan topik yang semakin mendapat perhatian. Beberapa subkultur seperti feminisme punk atau queer subkultur menawarkan ruang bagi individu yang tidak merasa diterima dalam struktur gender tradisional. Di sini, perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat sosial atau politik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana identitas gender didefinisikan dan diterima dalam komunitas subkultur. 4. Subkultur digital dan dunia maya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, subkultur kini juga menjadi bisa terbentuk dalam dunia maya. Subkultur digital atau internet culture berkembang dengan sangat cepat, menciptakan ruang-ruang baru untuk berinteraksi, berbagai ide, dan mengekspresikan identitas. Misalnya subkultur seperti memes, streaming, atau bahkan fandom dari berbagai film dan serial menjadi bentuk ekspresi subkultur yang sangat luas dan cepat berkembang. Subkultur online ini seringkali tidak terikat pada batasan geografis dan berkembang melalui interaksi virtual. 5. Komodifikasi subkultur. Salah satu dampak besar dari semakin populernya subkultur adalah komodifikasi atau pengambil alihan elemen-elemen subkultur oleh industri. Produk-produk yang terkait dengan subkultur seperti pakaian, aksesori, dan bahkan gaya hidup seringkali dijual dengan harga yang tinggi untuk pasar massa. Misalnya, pakaian grunge atau punk yang dulunya menjadi simbol pemberontakan kini diproduksi dan dipasarkan oleh brand besar mengubah makna awal dari subkultur tersebut. 6. Perubahan nilai dan subkultur dari idealisme ke praktikalitas. Seringkali subkultur yang lahir dengan nilai-nilai idealis akan mengalami perubahan seiring waktu. Misalnya dalam subkultur veganisme atau ekologi yang awalnya bertujuan untuk membangun kesadaran sosial dan berkelanjutan bisa jadi beradaptasi dengan kebutuhan praktis dalam masyarakat. Ini bisa meliputi adanya produk-produk vegan yang komersial yang terkadang membuat anggotanya bertanya apakah gerakan ini masih murni seperti awalnya. 7. Subkultur sebagai proses kreatif. Subkultur juga sering menjadi ruang untuk ekspresi kreatif. Banyak gerakan subkultur yang melibatkan seni, musik, fashion, atau desain sebagai bentuk perlawanan terhadap norma-norma sosial dan budaya mainstream. Ini terlihat dalam subkultur gotik, street art, atau cyberpunk yang tidak hanya mengekspresikan identitas tertentu, tetapi juga menciptakan inovasi artistik yang mempengaruhi banyak aspek lain dalam budaya populer. 8. Globalisasi dan subkultur. Globalisasi membawa dampak besar terhadap perkembangan subkultur. Subkultur yang dunia terbatas pada wilayah geografis tertentu kini bisa menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia berkat
akses informasi global. Misalnya subkultur K-pop tidak hanya populer di Korea Selatan, tetapi juga telah merambah ke berbagai belahan dunia dengan pengaruh yang besar terhadap mode, musik, dan gaya hidup global. 9. Subkultur dan politik. Tidak jarang subkultur berkembang sebagai gerakan politik. Subkultur seperti anarkisme atau sosialisme mengusung nilai-nilai yang sangat berfokus pada perubahan sosial dan perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang ada. Subkultur ini seringkali menjadi tempat berkumpulnya individu yang merasa terpinggirkan oleh sistem politik atau ekonomi yang dominan. 10. Adaptasi dan kemandirian dalam subkultur. Subkultur memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Meskipun banyak subkultur mengalami transformasi seiring berjalannya waktu, beberapa kelompok tetap menjaga nilai-nilai inti mereka meskipun berada di bawah tekanan perubahan sosial atau eksternal. Sebagai contoh, komunitas-komunitas yang mengusung nilai-nilai DIY, do it yourself dalam musik atau seni tetap mempertahankan semangat kemandirian meskipun teknologi dan kapitalisme mengubah cara mereka beroperasi. Secara keseluruhan, subkultur adalah fenomena yang sangat dinamis dan beragam. Perubahan dalam subkultur tidak selalu dapat diprediksi atau dikendalikan, namun justru itulah yang membuatnya menarik untuk dipelajari. Kamu tertarik untuk menggali lebih dalam tentang subkultur tertentu atau fenomena perubahan dalam subkultur secara lebih spesifik? Hubungan karyawan dengan karyawan, dampak, tantangan, dan strategi manajerialnya. Di sini adalah pentingnya komunikasi dalam subkultur, komunikasi yang terbuka dan jelas dari manajemen mengurangi spekulasi dan meningkatkan kepercayaan. Peran manajer dalam komunikasi dan culture atau budaya, keterlibatan karyawan juga melibatkan karyawan dalam proses perubahan, meningkatkan rasa memiliki dan komitmen. Peluang pengembangan perubahan dapat membuka peluang bagi pengembangan kompetensi dan promosi. Menangani resistensi, resistensi harus dipahami secara empatik dan dikelola melalui pendekatan partisipatif. Budaya organisasi adaptif, budaya yang terbuka terhadap inovasi, mempercepat adaptasi terhadap perubahan itu sendiri. Dampak terhadap kinerja dan juga perubahan di organisasi, adaptasi awal mungkin menurunkan kinerja, tapi hasil jangka panjang dapat menjadi positif. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.